Selamat sekali lagi, selamat pagi teman-teman dari berbagai universitas dan juga para peserta webinar. Benar apa yang dikatakan Pak Dekan dan Mbak Santi dan juga Bu Lis bahwa saya juga merasa bahwa ini greget kita ya untuk mulai bersama-sama memikirkan langkah-langkah strategis dan kalau konsorsium kan ranahnya di pengembangan ilmu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya merangkum pemaparan ini dalam topik pandemi PJJ dan program Merdeka Belajar, implikasinya bagi pendidikan ilmu komunikasi. Saya mencoba mengingat-ingat, jadi paparan ini akan saya bagi dalam 3 hal. Yang pertama mengenai program Merdeka Belajar, yang kedua mengenai implikasinya, dan yang ketiga mengenai PJJ dan pandemi. Izinkan saya untuk merefresh sedikit mengenai program Merdeka Belajar, karena saya sebagai pembicara yang pertama, dan saya berasumsi bahwa sudah banyak yang tahu tentang Merdeka Belajar, tapi masih banyak juga di antara para peserta yang belum memahami. Jadi saya akan membahas dalam 3 slide berikut ini tentang Merdeka Belajar. Dan saya mengambil materi-materi ini dari paparan yang pernah saya peroleh juga dari UI. Ibu-ibu dan bapak-bapak, di slide ini kita melihat bahwa strategi belajar yang sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Beberapa di antaranya adalah kalau dulu belajar sebagai kewajiban, sekarang belajar dilakukan agar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kalau dulu guru sebagai penyampai informasi, maka di sini guru adalah sebagai fasilitator kegiatan belajar. Demikian pula dengan pendekatan satu ukuran untuk semua, sekarang pendekatannya berbasis kepada individu dan berpusat pada siswa. Hal yang lain adalah bila dulu pembelajaran tatap muka, nah sekarang pembelajarannya memanfaatkan teknologi, dan kita juga merasakan bahwa banyak administrasi dan peraturan yang membebani. Sekarang kita punya kebebasan untuk berinovasi. Lanjut, Mas. Di dalam program Merdeka Belajar ini, mahasiswa semester 5, 6, dan 7 yang dimulai dari mahasiswa tahun ini itu mempunyai hak belajar di luar program studi, tapi dia juga punya hak belajar untuk tetap belajar di dalam programnya, di program studinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill dan hard skill, agar mereka lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dan siap sebagai pemimpin masa depan yang bangsa yang unggul. Nah, dalam 3 semester yang boleh dipilih oleh mereka ini, mereka akan mempunyai pengalaman-pengalaman langsung dan diharapkan melalui pengalaman-pengalamannya mereka bisa mengembangkan potensi dan passion-nya. Kalau dulu kita tahu bahwa hanya magang yang merupakan hak belajar di luar prodinya. Nah, sekarang hal ini diperbesar dan diperbanyak. Ada 8 arena yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar. Yang pertama adalah magang, yang kedua proyek di desa, apakah di desa asal atau di desa sekitar, untuk membantu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa di dalam tentunya bidang komunikasi. Yang ketiga, mengajar di sekolah. Menurut saya hal ini mungkin banyak akan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di bidang ini ya, di Fakultas Pendidikan. Jadi dia kembali ke desanya, mencoba mengajar apa yang dia peroleh dari kuliahnya. Yang keempat adalah pertukaran belajar. Pertukaran belajar ini menurut saya merupakan hal yang paling dimungkinkan, apalagi dengan kita sekarang bisa kuliah online. Kalau dulu
kalau offline kita akan menanyakan berapa kapasitas kelas, tapi sekarang dengan online hal ini memungkinkan. Namun tentunya masih banyak persyaratan-persyaratan lain yang harus dilakukan. Yang kelima adalah riset yang dilakukan oleh mahasiswa dan ada dalam bimbingan dosennya. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Yang ketujuh, proyek independen. Yang terakhir, proyek kemanusiaan. Kita tahu bahwa banyak mahasiswa yang seringkali ikut dalam menyelesaikan berbagai hal, atau ini ya, kalau bencana dan banjir, gunung meletus gitu, ataupun mahasiswa juga bisa ikut dosennya di dalam bimbingan orang-orang yang terkena KDRT atau pelecehan. Jadi bukan mahasiswanya yang mendampingi, tetapi mahasiswa bisa ikut dosennya untuk mendampingi korban-korban tersebut. Saya melihat bahwa program Merdeka Belajar ini sangat koheren dengan ilmu komunikasi, yaitu digitalisasi. Dan juga dengan kebijakan ini membuka seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengkaitkan pemahaman berbagai konsep, teori, ide, gagasan yang diperolehnya saat belajar di kelas untuk diimplementasikan ke dalam dunia praktek. Dan itu berarti bahwa mahasiswa bisa mempunyai kontribusi nyata dalam masyarakat. Saya perlu menambahkan, kalau tadi yang dibangun desa, sebetulnya mahasiswa yang berada di urban itu juga bisa membangun orang-orang yang ada permasalahan-permasalahan di ibu kota, karena permasalahan di kota besar itu juga cukup banyak ya. Jadi tidak hanya memberdayakan orang yang di desa tapi di kota. Kalau di UI itu banyak mahasiswa yang kan di UI KKN tidak wajib gitu. Jadi tidak banyak orang yang ikut KKN. Saya juga sangat berharap bahwa KKN-nya itu tidak harus ke desa, tetapi bisa di urban. Jadi betul-betul mahasiswa mempunyai kontribusi yang nyata dalam masyarakat. Peran komunikasi di era pandemi. Komunikasi, saya berdasarkan pengalaman dan observasi, saya melihat memang sudah banyak perannya di era pandemi ini. Namun menurut saya belum maksimal. Masih banyak orang yang percaya bahwa COVID tidak ada. Terbukti dari kalau kita berkumpul dengan keluarga atau ada informasi satu keluarga setelah berkumpul terkena keluarga besar, kemudian terkena COVID. Itu kan berarti bahwa masih banyak orang yang percaya bahwa COVID tidak ada. Kampanye yang dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial dan mainstream belum berhasil menyadarkan dan mengajak semua orang untuk menggunakan masker. Dan juga ketidakdisiplinan masyarakat itu akan protokol kesehatan banyak disumbang oleh faktor begitu banyaknya informasi. Jadi informasi yang ada itu malah informasi-informasi yang menurut saya yang hoax, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi justru dipercaya. Nah, di masa pandemi dan di masa era media sosial ini, justru influencer, buzzer itu lebih dipercaya daripada sumber-sumber informasi yang bertanggung jawab. Nah, selain itu kita ya, maksud saya dan generasi yang lebih senior yang banyak menggunakan WA Group, kita itu begitu cepat percaya pada apa yang disampaikan di WA Group tanpa mengecek kebenarannya. Nah, di sini di dalam slide ini kita bisa membaca bahwa literasi media tak bisa dipahami semata-mata karena rendahnya pendidikan seseorang. Tapi justru saat ini banyak orang yang berpendidikan tinggi yang masih analog dengan mudah termakan hoax. Dan sebaliknya, mahasiswa saat ini yang merupakan generasi Z itu cenderung digital dan native dan tidak mudah termakan hoax. Permasalahan hoax dan post-truth itu bukan hanya mengancam pandemi,
Tapi ketika pandemi berakhir, hoax pun akan tetap ada. Contoh yang nyata yang baru-baru ini adalah kan kasus Ciracas ya. Kasus Ciracas itu bisa membuat orang dengan mudah terpicu karena keakraban, kohesivitas di antara mereka. Dan yang terakhir, kegagapan komunikasi publik dan komunikasi krisis oleh pemerintah itu juga ikut mengamplifikasi disinformasi tersebut. Sebagai penutup, kembali pada tujuan dari webinar ini adalah mendiskusikan langkah-langkah strategis pendidikan dalam menghadapi pandemi dan kebijakan Merdeka Belajar. Pertanyaannya adalah apakah sebelum menentukan langkah strategis, apakah kita semua sudah duduk bersama membicarakan apa itu Merdeka Belajar, apa itu pandemi, bagaimana masing-masing universitas mendefinisikan dan memaknai pandemi ini. PJJ yang saya rasakan, PJJ itu adalah kuliah offline yang di-online-kan, yang regulasinya, yang bagaimana tanda tangan, mengisi daftar hadir, harus tepat waktu, dan lamanya kuliah 2,5 jam. Saya merasakan kuliah 2,5 jam dengan online dan tatap muka ternyata jauh lebih makan energi kuliah yang lewat online. Apalagi tidak hanya dosen yang harus mengajar mata kuliah itu 2 mata kuliah dalam sehari, atau mahasiswa yang ikut kelas 1 hari ada 3 kelas. Apakah hal-hal ini akan terus tetap dilakukan, dan apakah kurikulum, pertanyaan-pertanyaan yang lain adalah apakah kurikulum yang didesain mengikuti KBK dan BRP untuk tatap muka itu akan tetap dipertahankan bila beralih ke pembelajaran online. Dan yang terakhir, terkait dengan Merdeka Belajar, bagaimana kesiapan masing-masing perguruan tinggi dalam melaksanakan Merdeka Belajar, sarana dan prasarananya, lalu apakah ada kesamaan produk riset dan pengmas yang diharapkan, bagaimana posisi co-author di dalam artikel, bagaimana MOU yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dengan mitra. Jadi sebelum menentukan langkah-langkah strategis apa, rasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kesiapan kita yang masih berpikir offline, tetapi harus sudah berpindah ke online. Dan sebagai forum dalam konsorsium, saya sangat berharap agar kurikulum yang nanti para dosen dan peneliti atau para kaprodi itu tidak bias teknologi, namun lebih menekankan pentingnya memanusiakan teknologi. Karena sebetulnya kan ada pendapat yang mengatakan bahwa teknologi itu netral gitu. Tapi di sisi lain tak banyak juga yang mengatakan tidak, teknologi itu tidak netral, karena sekarang dengan adanya media sosial itu sudah mereduksi relasi kita dengan teman, relasi dosen dengan guru, sopan santun di antara mereka yang senior dan junior pun juga sudah berbeda. Nah, jadi saya sangat berharap akhir dari webinar ini yang merupakan awal dari greget kita untuk bekerja bersama, meneliti bersama, melakukan kurikulum bersama, lebih bisa diwujudkan, dan peran komunikasi di dalam permasalahan bangsa, terutama yang masa-masa krisis ini, bisa lebih terlihat. Demikian pemaparan saya. Terima kasih dan mohon mohon kritik dan sarannya untuk melengkapi pemikiran ini. Terima kasih. Terima kasih Mas.